Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kemudian kita untuk selamat dari adab di akhirat. Sudah berbicara tentang orang yang sakit. Dan kita masuk kepada pembahasan bagaimana kalau orang itu meninggal. Nah, kita yang hidup ini, maka yang pertama itu jangan sampai kemudian kita yang ditinggal oleh orang yang kita cintai, orang yang mungkin tetangga dengan kita atau dari keluarga kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang orang yang merintih-rintih seakan-akan tidak ikhlas dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Karena ketika orang itu diuji oleh Allah dengan musibah, kemudian orang itu melakukan hal yang kemudian seakan-akan tidak ridho, maka kata Rasulullah, laisa minna min latamal khududah latamal khududah wa syaqqal juyubah wa da'a bid'awal jahiliyah. Laisa minna, bukan dari golonganku, yaitu orang-orang yang memukul mukanya, mencakar mukanya, wasyakul juyubah, kemudian membenting bajunya, merobek bajunya, wada'a bidakwah jahiliyah, kemudian melakukan hal-hal yang doa-doa yang dilakukan seperti orang-orang jahiliyah. Salasun minal kufri billah. Lebih daripada itu, kemudian ada 3 perkara yang termasuk kufur kepada Allah. Apa? Syakul jaib, merobek baju, waniyahah, kemudian merintih-rintih, wata'nun fin nasabi, kemudian menjelekkan nasab orang lain. Ini tidak boleh ya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian itu, maka ayo kemudian kita jangan sampai mukul-mukul muka kita, kepala kita, nakar segala macam, atau kemudian narik baju sampai seakan-akan merobek baju itu, kemudian sampai ya seperti itulah. Kenapa? Ketika kita melakukan itu, yang disebut niyahah itu, inna hadhihin nawaiha yuj'alna yaumal qiyamati saffaini fi jahannam wa saffun an yaminihim wa saffun an yasarihim. Sesungguhnya orang itu yang sudah melakukan niyahah, maka nanti itu di hari kiamat itu akan dijadikan 2 baris. Di mana? Di neraka jahanam. Saffun an yaminihim, satu saf itu berada di sebelah kanannya, wasofun an yasarihim, kemudian berada di sebelah kirinya. Fayambahna ala ahli nari kama tambahul kilab. Apa yang dilakukan 2 saf tadi itu, yaitu apa? Kalau kalbun itu bunyi itu kan? Kalau bunyi itu menggonggong ya. Kalau anjing itu menggonggong kalau bunyinya. Nah, mereka menggonggong seperti menggonggongnya anjing. Kepada siapa? Ala ahlin nar. Jadi mereka ya menggonggong di situ. Maka kita kalau diuji oleh Allah ya jangan seperti itu. Karena bukan hanya kemudian itu saja, tapi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Rasulullah itu melaknat orang yang merintih-rintih itu. Kemudian bukan hanya itu saja, orang yang mendengarkan. Mohon maaf, biasanya kita ini enggak ikut merintih-rintih, tapi kadang mendengarkan saja. Nah, itu enggak termasuk yang mendengarkan saja, yang diem saja itu. Ya kenapa? Pasal di situ. Kenapa? Ya sudah tahu ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, dilaknat oleh Rasulullah, tapi kemudian kita diam. Nah, kalau sudah seperti itu, ya efeknya bukan hanya kepada kita, orang yang ada di sekitar kita. Kan ada kadang orang yang sudah merintih-rintih apa segala macam itu. Nah, yang ada di sampingnya itu diam saja, tidak melakukan apapun. Ya dianggapnya, oh ya kena musibah, oh ya ini
Ya tidak seperti itu. Ketika orang melampaui batas, maka kita harus mengingatkan. Karena bukan hanya kita saja, termasuk al-mayyitu yu'adzabu fil qabri bima niyaha alaihi. Kenapa? Karena mayit yang dikubur itu nanti juga akan diadab sebab orang yang merintih kepadanya. Efeknya bukan hanya kepada orang yang merintih. Efeknya itu bukan hanya kepada orang yang mendengarkan, tapi kemudian juga berefek kepada orang yang mayitnya tadi. Mayit itu juga akan diadab sebab orang merintih terhadap sebab rintihannya itu diadab. Gambarannya seperti apa? Ma min mayyitin yamutu fayaqumu baqihin fayaqulu wajmalahu wasnadahu wa nahwu dzalik. Orang yang mati, kemudian di sampingnya ada yang menangis, kemudian rintihannya itu, kalau orang dulu itu mengatakan wajmalahu wasnadahu, oh bukitku, sandaranku. Apa kalau orang sini itu? Wah, sandarannya sudah tidak ada, misalkan kan gitu kan, mau apa, mau gimana lagi. Wa nahwu dzalik, pokoknya ungkapan-ungkapan seakannya tidak rela. Wa nahwu dzalik. Illa wakalallahu bihi malakaini yahzimanihi aha kadza kunta. Kecuali Allah itu akan mengirim dua malaikat yang mematok orang tersebut, kemudian bertanya, apa engkau seperti itu? Maka kita itu hati-hati ketika diuji oleh Allah. Jangan sampai kemudian orang yang sudah meninggal, orang kaya yang kita jadikan penopang kehidupan misalkan, ya tidak usah harus seperti itu. Oh, tidak ada lagi, sudah mau gimana ini, tidak ada lagi, kan tidak bisa, celaka misalkan, tidak bisa, sudah tidak ada lagi, ya tidak bisa seperti itu. Karena semuanya itu, kita itu diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita terkena ujian oleh Allah, ditimpa musibah, maka ya harus kembali. Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dulu anak perempuan Rasulullah itu mengirim orang yang membantunya itu untuk datang kepada Rasulullah. Kapan? Yaitu ketika annabnaha fil maut, ketika anak laki-laki, putra laki-laki Rasulullah itu dalam keadaan akan meninggal. Ketika orang itu datang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahsib. Kita ketika diuji kembali kepada ini, maka itu sangat indah. Kita ini diberi oleh Allah, dan Allah juga yang akan mengambilnya. Kita diberi apa? Ya, ketika kita diberi sesuatu oleh Allah, dan Allah mengambil sesuatu, nah itu milik Allah. Kita hanya diberikan titipan, hanya dititipi saja. Ya terserah Allah. Kapan mau diambil. Apa yang indah bagi kita itu? Fal tasbir wal tahsib. Diperintahkannya itu kita untuk senantiasa sabar dan selalu mencari keridhaan Allah. Ketika diuji ya sabar. Ma li 'abdil mu'min idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa jannah. Orang biasanya tidak sabar itu ketika diambil anaknya, putranya, apa namanya, pelipur mata, ya, biasanya berat di situ. Tapi ketika seorang hamba itu kemudian itu yang terjadi, kemudian orang itu kemudian bisa sabar, bisa ikhlas karena Allah, maka balasannya tidak ada kecuali illal jannah, kecuali surga. Nah, kita ini kan pernah diuji, tergantung ujiannya. Sampean punya putra
kadang kita ini kan orang tua ya, tapi kadang ada orang tua yang anaknya diambil terlebih dahulu. Ya kan seperti itu ada kan. Nah, saya itu bersaudara itu kalau bapak dengan ibu itu 17. Ya anaknya bapak dengan ibu. Kalau dengan ibu yang awal itu 5, berarti 22. Yang hidup itu 9, Pak. Yang tidak ada itu berarti saya itu 8. Kalau 9 tambah 8 kan 17. Nah, banyak yang meninggal ketika masih kecil, masih apa itu. Nah, itu yang kemudian kesabaran itu. Sabarnya begini, Pak. Kalau kita bisa sabar, kan illal jannah. Apalagi kemudian yang meninggal itu belum balik. Man qaddama thalathatan minal waladi lam yablughul hinsa kanu lahu hisnan minan nar. Nah, kalau orang itu punya anak kemudian meninggal, ada yang mendahului anaknya, 3 anak mendahului sebelum orang tuanya, tapi yang meninggal itu dalam keadaan belum balik, maka itu akan menjadi perisai dari api neraka. Maka ketika mendengar itu Abu Darda bertanya, qaddamtu itsnain, saya itu cuman 2. Maka dijawab oleh Rasulullah, watsnaini, ya 2. Qala akhar, yang lain, sahabat yang lain juga bertanya, inni qaddamtu wahidan, saya itu cuma 1. Maka dijawab oleh Rasulullah, wa wahidan, walaupun hanya 1. Kenapa? Walakin dzalik fi awwali sodmah, karena yang pertama itu innamas sabru inda sodmatil ula, karena kesabaran itu taknya itu ketika yang pertama. Sampai diuji sesuatu yang pertama itu yang sangat kerasa. Sampai diuji berkali-kali, ujian yang paling terasa itu adalah ujian ketika yang awal tek. Nah, kan gitu kan. Apa tek itu, Pak? Ya kata orang itu, Pak, kalau sampean punya kerjaan, set jatuh, terus kerja lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Yang kedua ini kan sudah pengalaman, sudah biasa orang usaha ya. Setiap orang nanam gagal panen, nanam gagal panen, nanam gagal panen. Berkali-kali dia. Mana yang paling mempengaruhi? Ya yang pertama, Pak. Karena yang pertama itu baru nanam misalkan, atau baru gagal pertama kali, belum ada antisipasi. Nah, di situ. Nah, itu yang kemudian kita itu ketika diuji oleh Allah, maka harus kita bisa mengembalikan bahwa semuanya itu adalah kita itu diberi oleh Allah, dan ketika kita mengambilnya, Allah mengambilnya, ya maka kita harus sabar dan ikhlas. Apapun itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gambarannya itu apa? Gambarannya ya anak kita, Pak. Anak kita itu diambil oleh Allah, ya kita harus sabar. Tidak boleh niyahan, tidak boleh ini segala macam, tidak boleh. Nah, dan kalau ada orang yang kena musibah, terutama ketika ada orang yang kemudian terkena keluarganya meninggal, ya yuk kita takziah. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Ini yang kemudian bisa kita pegang ketika ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita diuji oleh Allah, ya yuk kita datang untuk bertakziah. Nah, kenapa? Ya akan diberi oleh Allah. Kenapa? Dengan berbagai kenikmatan nanti di hari kiamat, min hulalil karamati yaumal qiyamah. Kita tinggal kemudian menempatkan diri kita ketika datang, kemudian dengan apa? Dengan berwasiat tentang kesabaran, tentang keikhlasan, ya kita akan dibalas oleh Allah min hulalil karamati yaumal qiyamah. Kita yang datang itu, Pak,
dibalas begitu besar. Man azza musaban falahu mithlu ajri. Bukan hanya sebatas perhiasan di akhirat yang diberikan oleh Allah, bukan hanya hulalul karamah, tapi ketika kita mendatangi orang yang tertimpa musibah, maka kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang tertimpa musibah. Nah, kita tinggal, tapi kadang kan berat, Pak. Orang mau datang itu berat. Kadang kita milih. Kalau orang perempuan sekarang itu kalau bukan bestinya itu enggak berangkat kadang. Ya ini kan kalau bukan teman karibnya kadang enggak berangkat. Padahal ya selama dia orang Islam, selama dia orang beriman, kemudian kita datang bertakziah untuk menghibur, bukan hanya hulalil karamah, tapi musibah itu kan dibarengi dengan balasan yang besar. Ketika kita ditimpa musibah, pasti di situ ketika orang itu sabar, ketika orang itu ikhlas, pasti diberikan juga sesuatu balasan yang besar pula. Kita datang bertakziah itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ditimpa musibah itu. Nah, cuman ya itu kadang kita tidak mau, Pak. Kadang berat untuk melangkahkan kaki itu. Padahal tetangga, Pak. Satu RT. Ini. Di sini satu RT belum tentu bisa datang semua. Dan itu kan. Kadang itu ya yang akrab-akrab saja. Kadang itu ya hanya sebatas apa namanya? Orang yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang beda gang sudah tidak mau datang gitu. Padahal masih satu ya, itu masih rukun tetangga itu, masih bertetanggaan. Iya kan, di sini misalkan sebelah kan kita ini kan tidak kayak di Jawa kan. Kadang RT itu kan sampai berapa lorong ya, berapa gang. Ada orang meninggal di gang 1, gang 3 ini masih satu RT, Pak. Sudah tidak datang ya, iya kan? Nah, yang datangnya mana? Ya satu lorong itu aja. Itu pun kalau tidak ada alasan. Selama masih punya alasan, tidak dipakai itu. Selama masih punya alasan. Nah itu jangan sampai lah, jangan sampai. Nah, ketika kemudian kita dihadapkan, orang itu kan pada akhirnya kembali kepada kematian, pada kematian. Dan orang yang meninggal itu kan wajib dilaksanakan fardu kifayah. Fardu itu kan ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu kewajibannya kepada setiap orang. Seperti kita sholat, kan tidak bisa. Yang penting ada yang sholat, kita tidak sholat, kemudian gugur kewajibannya. Kan itu kan, dia sholat duhur, wah, dia tetangganya sudah ada yang berangkat. Nah, berarti saya tidak usah sholat. Nah, itu namanya tidak bisa. Ini karena fardu ain. Tapi sholat yang untuk sholat jenazah itu namanya fardu apa? Kifayah. Makanya banyak nganter ngikutin ambulan di belakang dibawa ke Masjid Al-Hidayah. Ya, Al-Hidayah ya. Tapi kemudian dia di parkiran situ tidak ikut sholat. Apakah mereka berdosa? Ya tidak. Selama ada yang nyolatin tidak. Ya cuman kan tidak dapat fadilahnya kan itu kan. Orang yang melakukan dengan tidak melakukan kok sama. Ya beda. Tapi selama ada orang yang nyolatin berarti ya tidak ada masalah. Fardu kifayah itu kan orang itu mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian memakamkan. Ya sama, Pak. Orang yang sudah ngantar ke pemakaman itu apakah masuk ke liang lahat semua untuk memakamkan? Kan enggak, yang bertugas hanya beberapa. Apakah yang lain itu dosa? Ya enggak, mereka sudah melakukan yang namanya menyaksikan jenazah sampai ke pemakaman. Nah, pertanyaannya kalau sudah kita berada di pemakaman, apalagi ini BDS 2, hari-hari lewat di pemakaman. Maka ketika kita lewat di pemakaman, maka seyogianya lewat di pemakaman, apalagi di situ adalah pemakaman benar ya, pemakaman muslim di BDS. Kul assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang mengucapkan salam lah. Kalau enggak lengkap seperti itu, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Maka Abu Razin itu bertanya, Pak, ketika dengar itu, hal yasmauna, apa mereka dengar? Kita mengucap salam, apa mereka itu kemudian dengar? Qala yasmauna wala yastati'una ay yajibu ay jawaban yasma'uhul hayy.
Apa? Mereka dengar, tapi tidak bisa menjawab jawaban seperti orang yang mendengar salam ketika orang hidup. Nih, saya bilang assalamualaikum, maka ngucapin salam itu sunnah apa wajib, Pak? Saya ketemu sama ini, sunnah. Jawab salamnya yang dengarkan wajib. Nah, tidak bisa menjawab seperti ketika kita masih hidup. Ya kalau pas bisa jawab, Pak sampean yo tambah kah? Seandainya ini, terus diberikan ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab semua di situ kan ya ruwet lah sampean. Kayaknya ini gambaran kepada kita. Mereka itu dengar, tapi tidak bisa jawab seperti ketika masih hidup. Jawabannya seperti orang yang hidup itu tidak bisa, Pak. Tapi mereka dengar. Terus siapa yang jawab? Kan pertanyaan di situ kan? Terus siapa yang jawab? Lalu mereka tidak bisa jawab kok, kenapa kita jawab kita ngucap assalamualaikum? Nah ya Pak. Pertanyaannya kan siapa yang jawab ketika kita ngucapin salam? Maka qala ya Aba Razin ala tarda an tarudda alaika bi'adadihimul malaikah. Aba Razin, apakah engkau tidak rela, kata Rasulullah, ketika yang menjawab salam itu adalah sebanyak malaikat yang ada di situ. Nah, ya kita ketika salam, Pak, ya yang ada malaikat di situ sebanyak itu menjawab salam. Cuman kita kadang lewat di situ ya, lewat aja. Takut apa? Takut jawab. Ini jawab ruwet ya urusannya. Ya enggak lah, mereka itu dengar tapi enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab seperti kita masih hidup itu. Enggak bisa. Nah, jadi sampean kalau lewat situ ya assalamualaikum ya kubur. Ketika lewat di situ, sampean kan mau kemana-mana kan lewat ya. Sampean ini banyak pahala. Kalau diamalin banyak pahalanya. Lewat tok sampean lewat mau berangkat kantor ya dapat pahala. Ya yang jawab malah ya sebanyak yang ada di sana itu. Sampean tinggal aja. Woi, apa enggak rela sampean kalau salamnya sampean dijawab oleh malaikat sebanyak itu? Kan gitu kan? Nah cuman ya kayaknya enggak rela sih. Wong enggak pernah salam lewat aja. Padahal kita ini punya potensi. Perumahan ini ada di sampingnya pemakaman muslim. Setiap hari, setiap waktu kita hampir lewat ngalah-ngalahi minum obat. Bukan hanya 3 kali, Pak. Sekali keluar kan mesti lewat sini kan. Sekali mau keluar ke situ. Nah itu punya potensi untuk mendapatkan sesuatu fadilah yang banyak. Tapi kayaknya enggak sanggup kita. Kenapa? Wong lewat situ katanya tadi itu hanya lewat. Terus kemudian, bolehkah kita kemudian ziarah kubur ya? Itu kan kuburan kan? Boleh enggak diziarahi? Kan gitu kan? Maka saya teringat sebuah keterangan itu, nahaitukum an ziyaratil kubur. Kita itu dilarang untuk ziarah kubur dulu. Fazuruha tadhkiratul lil akhirah. Maka ziarahilah kuburan itu tadhkiratul lil akhirah, karena mengingat akan kematian. Di sini ada 2 konteks kata kerja. Satu, naha itu adalah fi'il mati yang lalu. Kemudian ada fi'il amar kata perintah. Berarti dulu ada keterangan bahwa tentang larangan ziarah kubur. Kemudian itu dalam konteks misalkan ayat itu disebut nasakh mansuh. Itu akan gugur ketika ada amandemen, bahasa undang-undang itu diamandem. Ada yang keluaran baru. Fazuruha, maka ziarah kuburan itu tadhkiratul lil akhirah, untuk mengingat Maka yang pertama itu gugur. Yang tidak boleh ziarah kubur itu pertama kalau itu menyembah kuburan. Tidak boleh, Wak. Sampai kapanpun tidak boleh datang ke kuburan kemudian menyembah. Yang kedua, melakukan kesyirikan. Jangan orang datang ke kuburan itu dikira mau doa toh, Wak. Ada orang datang ke kuburan minta nomor itu, Wak. Tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh. Nah, kita datang ke kuburan, kenapa? Ya untuk mendoakannya agar orang itu kemudian terutama kepada orang tua kita. Man zara qabra abawaihi au ahaduma. Barang siapa yang ziarah
kuburan kedua orang tuanya, atau yang meninggal hanya satu, seperti saya ini kan orang tua saya, bapak saya tidak ada, tapi ibu masih ada. Saya ziarah ke makam orang tua saya, bapak saya. Fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barron. Ketika orang itu bisa ziarah ketika hari Jumat, maka diampuni dosa-dosanya kepadanya, wa kutiba barron, dan kemudian akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, kita yang punya orang tua, anak misalkan, bagaimana posisikannya? Ana suma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Nah, orang yang meninggal itu, Pak, siogianya sangat senang ketika orang yang datang kepadanya, ziarah ke makamnya itu adalah man kana yuhibbuhu fid dunya. Orang yang ketika hidupnya orang yang dicintai dan disenangi oleh orang tersebut. Jadi misal kita ini kalau man kana yuhibbuhu fid dunya, kan tidak mungkin orang lain, iya kan? Tidak mungkin anaknya orang. Yang kita paling senangi, paling cinta itu pasti anak sendiri. Tidak mungkin kita akan lebih senang kepada keluarganya orang lain. Pasti kita akan senang dengan keluarga kita sendiri. Nah, ketika yang datang itu adalah orang yang dicintai, disitulah. Nah, jadi kita datang itu, orang yang sudah meninggal itu senang ketika yang ziarah itu adalah orang yang paling dicintai semasa hidupnya. Maka banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita ziarah mana? Ke makam orang tua. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Banyak doa yang bisa diamalkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu fratan min hufaril niram. Banyak doa yang kita bisa panjatkan. Yang tidak boleh itu kalau kita menyembah kuburannya, mempertuhankan kuburan itu. Yang tidak boleh itu kalau kita melakukan kesyirikan. Tidak boleh di situ. Selama kita dalam keadaan mengamalkan tentang doa, terus kemudian kita sebatas kemudian meminta kepada Allah, kita ke sana tidak ngapa-ngapain, ya hanya minta kepada Allah. Karena setiap doa kita itu rata-rata Allahumma. Kalau tidak bahasa Indonesia, ya pakai bahasa sendiri. Ya Allah, berikan ampunan kepada orang tuaku. Ya Allah, jadikan kuburannya orang tuaku itu adalah taman-taman surgamu. Ya kan seperti itu saja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya tidak bisa pakai Allahumma firlahu warhamhu. Ya pakai bahasa kita yang bisa. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai kepada titik itu, pada akhirnya kan kita akan juga mendapati kematian. Ya kan, ngoten kan? Kita ini kan bukan hanya orang yang mati, kita juga akan mati. Makanya ayo kemudian ketika Allah masih berikan umur kepada kita sebagai penutup kita itu, maka Allahumma ahyina wa amitna bil Islam, Allahumma ahyina wa amitna bil iman, Allahumma akhrijna minad dunya bi husnil khatimah. Ayo senantiasa minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dan matikan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dan matikan kami dalam keadaan iman. Ya Allah, keluarkan kami dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah, karena pada akhirnya kita yang akan kita akan sampai kepada titik di mana ajal itu akan datang kepada kita. Mudah-mudahan dari ketika kita sakit sudah dibahas, ketika mendapati nazak sudah dibahas, ketika apa yang harus kita lakukan kan sudahnya, doa apa yang dipinta kepada Allah, agar kemudian kita diberikan kemudahan dalam sakratul maut. Kita ketika ada orang yang meninggal, kita tidak boleh melakukan yaha. Ketika diuji harus sabar, dan kemudian kita pada akhirnya akan sampai kepada titik di mana kita yang akan meninggal. Maka ketika Allah masih berikan umur, ayo minta. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia yang kita bisa. Ya Allah, hidupkan saya, matikan saya dalam keadaan Islam. Ya Allah, hidupkan saya, matikan saya dalam keadaan iman. Ya Allah, tetapkan ketika Engkau ambil nyawa saya dalam keadaan husnul khatimah, berpegang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Insyaallah mudah-mudahan barokah. Tapi kalau ada yang berbeda itu wajar Pak ya. Karena pembahasan terakhir kenapa saya tidak terlalu melebar? Karena banyak berbeda pandangan. Kalau ngikut kitab ini maka boleh ziarah kubur. Ikut kitab ini ya. Ikut kitab ini berlandaskan beberapa hadis yang saya bacakan tadi. Kalau sampean tidak mau wilayahnya sampai saya nekan dari kemarin ya, jangan kan perkara yang seperti itu. Wong sampai hari ini yang bawa siwak biarpun itu akan meringankan, memudahkan untuk khurujur ruh, keluarnya ruh saja ya, belum banyak yang melakukan. Kadang bukan berbeda pandangan Pak, kadang kita lagi males. Ya kan? Kadang bukan berbeda pandangan, ada yang berbeda pandangan mungkin iya. Tapi kadang bukan berbeda pandangan, males. Buktinya apa? Jangankan yang khilafiyah misalkan, dianggap khilafiyah, ikhtilaf misalkan. Yang tidak ikhtilaf saja menggunakan siwak, ya banyak malasnya daripada yang pakai. Nah itu. Tapi itu hal yang lumrah, hal yang kemudian kalau di masyarakat kita, jangan ngapunten gitu. Ada orang-orang yang tidak ziarah kubur. Ada orang-orang yang ziarah kubur. Apapun yang menjadi dalil, selama jenengan berpegang dalil, kemudian sampean menggunakan dalil itu, maka kebenaran itu sesuatu yang tidak qat'i, maka itu kemudian masih khilaf. Kan yang tidak qat'i ya, yang tidak mahdhah, yang tidak faridah. Misal gini Pak, sampean salat subuh kan pasti itu sudah mahdhah ya, sudah tidak ada perbedaan di situ. 2 rakaat, ada ikhtilaf di situ? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Selama sampean pegang dalil, monggo. Tapi jangan macam-macam kalau tidak pegang dalil. Kalau tidak pegang dalil, tahu-taunya tidak sholat daripada saya kunut, sebelah saya tidak kunut, mending saya tidak sholat. Nah ini kan dalil ngawuri ya. Jadi tidak usah. Kalau tidak punya dalil jangan. Nah kalau punya dalil monggo. Nah, sampean misalkan ngapunten nih, sampean kan banyak khilafiyah seperti itu banyak. Tinggal kemudian kita cara menggunakannya. Kalau saya ditanya, sampean ziarah kubur? Iya. Kalau saya ditanya, saya jawab karena saya menggunakan landasan yang tadi. Dulu dilarang. Kalau saya dari guru-guru itu dulu dilarang. Kenapa ada perintah sebelumnya? Karena bisa jadi dulu itu masa ketika keimanan orang-orang itu belum kuat. Kemudian pengaruh-pengaruh jahiliyah itu masih kental. Tapi kemudian kita yang sudah dari kecil itu datang hanya diajarkan ziarah dan berdoa, tidak ada kesyirikan, maka pertanyaannya, apa yang akan kesyirikan kita lakukan di situ? Misal kita datang hari Jumat, malam Jumat, hari Kamis misalkan ada biasanya gitu. Yang hanya itu melakukan baca surah Yasin, baca tahlil, kemudian berdoa, tidak ada kesyirikan. Yang dibaca Allahumma. Yang dibaca di situ la ilaha illallah. Yang dibaca di situ Allahumma ghfirlah. Maka nahaitukum itu naha fi'il madhi, tapi istilahnya fazur. Itu adalah fi'il aman. Pertamanya fi'il madhi masa yang lalu, tapi istilahnya ada kata perintah. Maka di situ yang digunakan. Soal masalah khilafiyah, monggo. Tidak usah dipertentangkan. Sampean tentang saya tentang sampean malah tidak bagus. Jaga ukhuwah Islamiyah. Saya teringat gini Pak, saya cerita aja. Saya itu kan kalau ada orang meninggal kan mendoakan. Tahlilan lah kalau orang sini ya. Enggak, sebagai gambaran aja. Kalau ada, saya punya anggota misalkan, ada anggota saya yang keluarganya tidak mau tahlilan. Tapi yang meninggal ini ikut yasinan tahlilan bareng saya. Saya ngambilnya tidak akan berdebat khilafiyah di situ Pak. Tidak akan mempersalahkan perbedaan dengan sahibul musibah. Karena sahibul musibah itu sebagiannya dihibur. Yang saya lakukan apa? Saya tidak akan melakukan tahlilan di rumahnya, tapi saya tetap melakukan doa kepada orang tersebut dengan jemaah yang biasa melakukan itu. Di mana? Ya di musol. Bagi saya seperti itu. Kita tidak harus berbeda pandangan, beradu argumentasi gini, tapi kita menghormati apa yang mereka yakini dengan dalilnya. Lah, saya melakukannya tanpa harus menyinggung keluarga yang ada. Tuh. Misalkan ada tahlilan nih. Ada anggota saya meninggal.
Kemudian di keluarganya ada yang menentang tahlilan. Saya tidak ngajak orang tahlilan ke rumahnya, Pak. Saya tetap mendoakan orang tersebut di mana? Di tempat yang kemudian tidak mengganggu orang yang sedang bertakzih. Nah, bisa di musola, kadang di tempat ngaji. Seperti itu. Kita tidak harus bertengkar gara-gara khilafiyah. Walana a'mah duna walakum a'mah hukum. Karena sampean menggunakan nunjuk gini, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang gini, ada yang gini. Ada yang dari awal, ada yang nunggu illal. Ya kan gitu, Pak. Masalah perbedaan, ayo jangan diperuncing, tapi kemudian ayo kita saling tepo seliro, kata orang Jawa, saling menghormati. Tapi jangan sampai kemudian kita juga karena perbedaan itu kemudian kita tidak mau. Ya ketika ada orang yang meninggal kita tetap harus takziah. Selama kita bisa harus bertakziah dan mengajarkan, menasihati tentang nilai-nilai kesabaran dan keikhlasan. Soal khilafiyah dalam pengamalan itu beda-beda. Yang beda itu kadang gini, Pak. Ada orang yang berkaitan dengan berkatnya. Kenapa ada makanan? Karena dianggap itu sedekah kepada orang yang meninggal. Kan itu kan sedekah, atas nama sedekah. Tapi orang yang tidak mau, ya tidak usah dipaksa. Sampean kalau datang takziah tidak ada apa-apa, ya sampean ya beli. Yang harus menghibur itu adalah kita. Kok orang yang di dalam pengen kemudian bersedekah, ya sampean orang bersedekah. Dianggaplah seperti itu. Kalau tidak ada, ya sampean yang harus ngadakan. Orang kena musibahnya seperti itu. Jangan sampai kemudian orang kena musibah, sampean di sampingnya rasan. Yang dirasani orang yang terkena musibah yang sedang biasanya gitu kan. Kita ini berbeda pandangan. Terus kemudian kita takziah, yang seharusnya menghibur malah ngerasani, malah ngomongin kejadian yang di tempat kejadian itu. Nah, itu yang kurang elok menurut saya, kurang elok. Ini kan banyak karena perbedaan itu akhirnya sama dengan orang datang ke masjid niatnya sholat subuh, pulang dari subuh bukan tanha anil fahsya'i wal munkar, malah ngomongin yang bukan kemungkaran, cuman karena perbedaan. Itu namanya menjadi orang yang sholat bukan tanha anil fahsya'i wal munkar, selesai sholat langsung rasan. Ayo dijaga, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan lillahi katsiran mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'amilin innaka antal 'alim. Allahumma ahyina wa amitna bil islam. Allahumma ahyina wa amitna bil iman. Allahumma akhrijna minad dunya bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.